Alexander Volkanovski dan 4 petarung UFC lainnya menolak kekalahan. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. UFC adalah ajang pembuktian terbaik dalam MMA, dan para petarung membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan kelas dunia dan atletis elit untuk sukses. Ketabahan mental sama pentingnya, bahkan lebih penting dalam beberapa hal. Mentalitas seorang petarung bisa menjadi pembeda antara menang atau kalah. Kepercayaan diri mereka merupakan bagian integral dari potensi kesuksesan mereka di oktagon. Petarung yang tidak percaya pada kemampuannya sendiri adalah petarung yang tidak akan pernah meraih bintang. Lagi pula, sering dikatakan bahwa khayalan tertentu diperlukan untuk berhasil di tingkat atas. Sayangnya, hal ini dapat menyebabkan beberapa petarung menolak menerima kekalahan, dan hal ini menjadi semakin umum terjadi, karena setiap pertarungan sengit kini berada di bawah mikroskop. Namun tidak semua pertarungan jarak dekat merupakan perampokan, dan beberapa petarung harus mengakui kekalahan mereka alih-alih mengklaim perampokan atau mengandalkan alasan. 5. Tanjung Dillashaw versus Henry Cejudo, malam pertarungan UFC 143. Di awal tahun 2019, Tanjung Dillashaw diberi kesempatan meraih keabadian MMA saat ia menantang Henry Cejudo untuk memperebutkan gelar kelas terbang. Pada saat itu, dia adalah juara kelas bantam dan bermaksud untuk menobatkan dirinya sebagai salah satu dari sedikit juara dua divisi secara bersamaan dalam sejarah promosi tersebut. Sayangnya, sebagai salah satu petarung kelas bantam terbesar dalam daftar ini, dan merupakan salah satu petinju yang berotot, Dillashaw mendapati bahwa berat badan yang dipotong hingga 125 pon lebih melelahkan dari perkiraannya. Jadi dia terpaksa menggunakan EPO untuk memfasilitasi penurunan berat badannya. Tapi itu masih terlalu ekstrim, jadi saat dia masuk ke dalam kandang, dia dikompromikan. Dia kehabisan tenaga karena pengurangan berat badan dan otaknya tidak menyimpan cukup cairan pada malam pertarungan agar dia bisa melakukan pukulan Cejudo. Dia melakukan TKO dalam 32 detik, tetapi langsung memprotes penghentian tersebut, dan dalam wawancara pasca pertarungan, berani menegaskan bahwa Henry Cejudo tidak mengalahkannya. Dia tidak bisa menerima kehilangan itu. 4. Dominick Cruz versus Henry Cejudo, UFC 249. Kemenangan terakhir Henry Cejudo di UFC terjadi saat melawan petinju kelas bantam terhebat sepanjang masa Dominick Cruz. Pasangan ini bersaing ketat di UFC 249, dengan Triple C ingin mempertahankan gelar baru seberat 135 pon untuk pertama kalinya. Menjelang pertarungan, kedua pria yakin akan peluang mereka, namun Cejudo muncul sebagai pemenang. Ia mempelajari salah satu kebiasaan terburuk Cruz, yaitu ia menundukkan kepalanya sangat rendah untuk melakukan pukulan dengan posisi condong berlebihan saat ia keluar dari pertukaran dengan posisi miring. Sayangnya, baginya, ia dicegat oleh lutut Cejudo, yang segera mendorongnya ke atas matras dan menyerang dengan ground and pound. Setelah beberapa pukulan yang tidak terbalas di kepala, wasit Keith Peterson sudah cukup melihat dan menghentikan pertarungan. Dominick Cruz, bagaimanapun, menolak untuk menerima kekalahan tersebut, mencirikannya sebagai hadiah untuk Cejudo, menyatakan bahwa dia sedang dalam proses untuk bangkit kembali, sebelum akhirnya meremehkan kredibilitas Keith Peterson. 3. Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov, UFC 229. Perseteruan antara Conor McGregor dan Khabib Nurmagomedov sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, meski McGregor masih berstatus petarung aktif, sementara Nurmagomedov pensiun dari MMA pada tahun 2020 lalu. Namun, kebencian antara kedua pria itu semakin dalam. Ini semakin meningkat sejak bentrokan mereka di UFC 229, ketika The Eagle mendominasi pemain Irlandia itu dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau sejak itu. Ia menjatuhkannya, mencetak beberapa takedown, dan mencetak submission pada ronde keempat dengan sebuah neck crunch. Namun, McGregor menolak menerima kekalahan tersebut.
Dalam serangkaian tweet, ia mengklaim bahwa ia memenangkan pertarungan, sementara Nurmagomedov memenangkan kontes, dan juga merampas kemenangan lawannya dengan serangkaian alasan mulai dari dugaan ia sedang mabuk hingga mengalami patah kaki. 2. Colby Covington versus Kamaru Usman 1, UFC 245. Mantan juara kelas welter sementara Colby Covington mendapatkan kesempatan pertamanya meraih medali emas tak terbantahkan ketika ia menghadapi Kamaru Usman di UFC 245. Menjelang pertarungan, para penggemar mengharapkan pertarungan yang berat karena kemampuan grappling tingkat tinggi yang dimiliki oleh kedua pria tersebut. Sebaliknya, para penggemar disuguhi laga kickboxing yang mendebarkan dan liar yang sangat dekat. Menjelang ronde kelima, itu adalah permainan siapapun, tapi Case mengalami patah rahang dan lebih buruk lagi untuk dipakai. Namun demikian, ia terus berjuang, karena ia berpotensi unggul dalam hal skor. Sayangnya, baginya, ia dijatuhkan 2 kali berturut-turut oleh Usman, sebelum menjalani rangkaian ground and pound yang cukup bagi Mark Goddard untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Namun Colby Covington memprotes keputusan tersebut, dan hingga hari ini, mengklaim bahwa kemenangannya telah dirampok. 1. Alexander Volkanovski versus Islam Makhachev, UFC 284. Alexander Volkanovski dan Islam Makhachev pernah bentrok selama di UFC 284. Ini menandai upaya pertama pria Australia itu untuk mengabadikan dirinya dengan cara yang hanya dilakukan oleh sedikit orang, saat ia berusaha menjadi juara 2 divisi. Dia juga mempertaruhkan status pound for pound melawan Islam Makhachev. Atlet fenomenal asal Dagestan ini menerima tantangan tersebut, mempertahankan gelar kelas ringannya melalui pertarungan keterampilan dan ketabahan, di mana keduanya saling mengejutkan dan mengguncang satu sama lain. Namun, takedown Makhachev dan kontrol punggung yang diperluas kemungkinan besar memenangkan pertarungannya melalui keputusan bulat yang tidak disetujui oleh beberapa penonton. Volkanovski sendiri mengira dia memenangkan pertarungan dan menolak menerima kekalahan. Setelah menyaksikan kembali laga tersebut, ia semakin yakin bahwa ia telah menang dan terus mengincar laga ulang dengan Makhachev sejak saat itu, bahkan menyiratkan bahwa fenomena Dagestan ini menghindarinya demi pertarungan yang lebih mudah. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, boxing dan kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a